bahagia, berdua saja, tinggalnya di kampung, ya. Tinggalnya di kampung, tinggalnya di desa. Dan mereka memang sengaja jauh dari hiruk pikuk dunia. Ya, mereka memang sengaja ingin hidup bahagia di daerah pedesaan di kampung. Nah, satu ketika sang kakek ini sakit. Ya, sang kakek sakit. Lalu kemudian dibawalah kakek ini ke rumah sakit. Di rumah sakit diperiksa oleh dokter. Ternyata kakek sakit jantung, ya, masih tahap awal, tapi sakit jantung, ya. Sehingga sang dokter memberikan pesan kepada nenek, nenek, ini kakek sakit jantung, jangan sampai kakek nanti kaget, gitu ya. Jadi kalau ada apa-apa, ada info apapun, disampaikan dengan hati-hati. Nah, begitu kata dokternya. Baik, dok, saya akan menjaga kakek. Lalu satu waktu sesaat itu kakek memanggil sang nenek. Nek, nenek, sini. Kakek mau bercerita gitu ya. Nah, mereka sangat romantis sekali, mereka sangat bahagia. Jadi kedekatan mereka itu luar biasa, membuat orang lain tuh bikin iri sebenarnya ya. Dipanggil dan nenek mendekat. Ya, ada apa, kakek? Nah, kakek kemudian mulai bercerita. Nenek, kemarin kakek punya nomor undian. Nomor undiannya kakek taruh di saku baju yang kemarin kakek pakai. Nah, nenek silakan pulang, ambil baju kakek, cek, silakan diambil nomor undiannya. Dan silakan dilihat hari ini. Apakah kakek menang undian atau tidak. Lalu kemudian nenek nurut nih, ya. Nenek nurut lalu kemudian pulang. Begitu sampai di rumah dia cari nomornya, bajunya kakek diambil nomornya kemudian dicek. Setelah itu nenek kembali ke rumah sakit. Begitu sampai di rumah sakit, nenek bingung mau ngasih tahu ke kakek bagaimana ini. Akhirnya hanya mondar-mandir di depan kamar yang kakek dirawat tadi. Nah, dokter yang lihat si kakek mondar-mandir, akhirnya disamperin ini. Nenek, ada apa? Saya lihat kok nenek mondar-mandir seperti orang yang sedang bingung. Nah, mulailah ini nenek cerita ke dokter. Iya dok, saya kemarin tadi disuruh kakek pulang ke rumah. Jadi dia ceritakan tentang perihal nomor tersebut. Dan ternyata dok, kakek ini menang undian. Hadiah utama yaitu adalah hadiahnya 1 miliar. Loh, kenapa kemudian nenek jadi bingung? Iya dok, kan kakek sakit jantung. Khawatir saya nanti kalau saya cerita, takutnya nanti kakek kaget. Bukankah dokter sudah ngasih saran, sudah mengingatkan untuk tidak membuat hal-hal yang terkejut gitu ya. Lalu dokter sedikit berpikir dan kemudian baiklah nek, saya akan bantu nenek untuk bercerita kepada kakek. Oh begitu ya dok, terima kasih dok. Nah nenek sekarang tunggu di sini, saya akan masuk ke dalam dan berbicara dengan kakek. Nah, lalu kemudian dokter ini masuklah ke kamar, ya, ketemu dengan kakek. Halo kek, gimana kabarnya? Sehat? Ya. Sehat dok, ini sudah mendingan. Nah begitu kata kakek. Ya iya kek, ini sepertinya kakek sudah mulai baikan. Nah, saya mau ngobrol-ngobrol sebentar ini kek. Boleh ya kek ya? Oh boleh dok, silakan dok. Gitu. Nah ini begini kek, ini seandainya loh kek, ini seandainya kakek itu menang undian 10 juta kek. Kira-kira apa yang akan kakek lakukan dengan uang 10 juta itu? Nah, kakek kemudian mengatakan, dok, kalau saya menang undian 10 juta, maka saya akan gunakan uang itu untuk hidup saya bersama dengan
istri saya dengan nenek gitu. Wah, bagus itu kayak. Nah, lalu gini kayak sekarang seandainya loh kayak ini seandainya kakek itu menang undiannya tidak 10 juta tapi 50 juta. Apa yang akan kakek lakukan dengan uang 50 juta tersebut? Nah, kakeknya sedikit berpikir, ini dok, kalau saya menang 50 juta, nanti 30 juta itu akan saya gunakan untuk hidup saya dok, dan yang 20 juta akan saya gunakan untuk usaha. Wah, kakek ternyata masih punya masa depan ini. Masih punya keinginan untuk usaha kayak ya. Oh iya dok, itu jawab sang kakek. Nah dokter mulai ada peningkatan, jadi mulai ditingkatkan lagi pertanyaannya. Sekarang gini kayak, kalau kakek ini misalnya menangnya 100 juta, nah, apa yang mau kakek lakukan dengan uang 100 juta itu? Lalu dijawab sama kakek. Sambil berpikir dulu sebelumnya, dijawab sama kakek. Iya dok, kalau saya menang 100 juta, 50 juta akan saya gunakan untuk hidup saya, yang 30 juta akan saya gunakan untuk usaha, dan yang 20 juta akan saya sedekahkan dok. Wah ternyata kakek punya jiwa sosial nih kata dokternya. Ya begini kayak, ini pertanyaan lagi kayak, misalnya kalau ternyata kakek itu menangnya 250 juta kayak, ini apa yang akan kakek lakukan dengan uang 250 juta? Kakeknya mulai berpikir agak panjang. 250 juta mulai dihitung-hitung. Dikit lama gitu. Baru kemudian dia jawab, begini dok, kalau saya menang undian 250 juta, yang 100 juta akan saya gunakan untuk hidup saya, yang 100 juta akan saya gunakan untuk usaha, dan yang 50 juta akan saya sedekahkan. Kakek sambil mulai ketus begini, mulai ketus dengan jawaban. Nah, tapi dokter justru malah merasa bahwa kakek ini sudah siap untuk mendapatkan informasi yang lebih besar lagi. Nah, baik kayak sekarang begini kayak saya serius kayak ini serius ya. Seandainya kakek menangnya undian itu 1 miliar kayak, apa yang akan kakek lakukan dengan uang 1 miliar itu? Kakek tanpa pikir panjang langsung jawab, begini dok, kalau saya sampai menang 1 miliar, hadiah 1 miliar, maka hari ini saya akan pulang, saya akan bagi uang 1 miliar itu, yang 500 juta untuk saya, dan yang 500 juta akan saya kasihkan dokter. So, ketika dokternya dengar, langsung pingsan. Ya, jadi dokternya mendengar mau dikasih 500 juta itu, dokternya malah yang pingsan. Nah, dari kisah ini, Bapak Ibu dan juga teman-teman semuanya, ternyata untuk mendapatkan rezeki yang besar, untuk mendapatkan rezeki dengan cara instan, itu dibutuhkan sebuah kesiapan. Tidak bisa kemudian sekedar dapat tanpa persiapan sama sekali. Kenapa? Karena bisa jadi saat nanti kita dapat itu rezekinya, dapat yang kita inginkan, kita belum siap. Nah, seperti dokter tadi, ternyata dokternya belum siap untuk menerima rezeki secara dadakan, menerima rezeki ini. Jadi ternyata malah dokternya yang pingsan. Nah, seperti itu. Malam hari ini kita bahas tentang itu. Bagaimana kita itu menyiapkan yang mau kita bangun. Jadi fundamental di kita itu mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Allah. Jadi butuh kesiasi ya sebagai fondasi untuk menerima rezeki yang besar dari Allah Subhanahu wa taala ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Nah,
terkait dengan fundamental malam hari ini, saya mau menyampaikan tentang 3 langkah untuk meraih rezeki secara instan. Ya, boleh dicatat ya, boleh dicatat. Siapkan alat tulisnya. Ya, 3 langkah meraih rezeki dengan cara yang instan. Oke ya, baik. Silahkan kalau yang mau nulis dulu ya, mau nyari alat tulis silahkan ya. Oke ya, saya akan lanjutkan. Yang pertama ya, ini langkah yang pertama, itu adalah kenali dulu rezeki Anda. Ya, kenali dulu rezeki Anda. Anda tidak akan pernah mendapatkan rezeki ya, manakala Anda tidak kenal dengan rezekinya. Saya ulang lagi. Ya, Anda tidak akan pernah mendapatkan rezeki itu manakala Anda tidak kenal dengan rezekinya. Mohon maaf, ini slide-nya terlihat? Belum Ustaz, belum ada slide-nya. Belum ada ya? Enggak ada slide-nya. Baik. Saya akan tampilkan lagi. Baik, ini sudah ya kalau ini ya. Sudah kelihatan. Rezeki. Nah, rezeki itu apa? Nah, kadang kalau kita kemudian belum ngerti apa itu rezeki, kita nggak akan pernah dapatkan itu rezeki. Sekali lagi, kalau kita tidak pernah ngerti itu apa rezeki, maka tidak akan pernah ngerti. Tidak akan pernah kita dapatkan rezeki. Ya, sekali lagi, rezeki ini banyak macamnya. Yang pertama adalah saya pengen kemudian kita samakan definisi kita. Ya, kita akan samakan definisinya bahwa rezeki itu adalah sesuatu yang kita peroleh dan itu bisa mendatangkan rasa bahagia dan senang. Ya, saya ulang lagi, sesuatu yang kita peroleh dan itu bisa mendatangkan rasa bahagia dan juga senang. Apapun itu bentuknya, baik itu berupa bentuk fisik ataupun non fisik. Jadi selama itu bisa membuat kita itu senang, membuat kita itu bisa bahagia, maka itulah rezeki. Kalau kita punya motor baru tapi perasaan kita tidak bahagia, maka itu bukan rezeki. Jadi beban namanya. Loh kenapa kok sedih punya motor baru? Iya Ustadz, soalnya utang saya masih banyak. Misalnya seperti itu. Ini belum lagi nanti mikir tagihan, ini tagihan itu dan sebagainya. Ya. Jadi sesuatu yang bisa mendatangkan rasa bahagia dan juga rasa senang. Maka nanti silakan dicek. Apa yang kita dapatkan selama ini, apakah sudah benar-benar bisa membuat rasa bahagia ataupun rasa senang. Baik. Ya, ini kita pahami dulu. Kita lanjut, rezeki itu tidak identik dengan gaji. Saya pernah membahas soal ini, ya. Karena ada juga yang gajinya besar tapi rezekinya besar. Saya pernah mencontohkan, ya. Ada di Solo, ya, seorang kuli panggul yang penghasilannya gajinya setiap bulan waktu itu hanya 400.000 per bulan, ya. Dan istrinya hanya sebagai ibu rumah tangga saja. Anaknya ada 4, ya. Anaknya ada 4 ini. 400.000 kalau kemudian kita pikir secara nalar, sampai mana uang ini? Ya, cukup enggak untuk 1 bulan? Jangankan untuk kehidupannya saja, jangankan untuk menyekolahkan anaknya, untuk kehidupan sehari-hari saja, barangkali ini kurang, ya. Tetapi nyatanya orang ini, beliau punya 4 orang anak. Yang pertama anaknya ini kuliahnya di Jerman. Anak kedua kuliahnya di ITB, nuklir, ya.
Anak ketiga kuliahnya di UGM dan anak keempat ini masih SMA ya. Waktu itu masih MTS ya. Jadi itu 400.000 ternyata rezekinya lebih besar daripada 400.000. Ada juga orang yang setiap bulannya dapat 50 juta gajinya, tetapi ternyata ketika dipakai untuk kehidupan sehari-hari, belum sampai di tanggal 15, uang 50 jutanya itu sudah habis. Ya, seperti itu. Jadi gaji ini tidak, rezeki tidak identik dengan gaji. Karena kalau kemudian jadikan gaji ini adalah sebagai patokan itu ada sebuah rezeki, maka orang-orang yang tidak punya gaji, orang-orang yang tidak bekerja, artinya dia punya usaha sendiri, berarti mereka tidak punya rezeki. Ya, seperti itu. Maka sekali lagi saya pernah bahas ini, ada tulisan saya juga ya. Jadi rezeki ini tidak identik dengan gaji. Seperti itu. Lalu yang berikutnya, rezeki itu tidak harus berupa materi ataupun harta. Anak yang soleh, solehah itu adalah rezeki. Keluarga yang bahagia itu rezeki. Teman-teman yang baik itu rezeki. Komunitas yang baik itu rezeki. Bisa ngaji itu rezeki. Bisa menuntut ilmu itu rezeki. Bisa ibadah itu rezeki. Bisa sholat berjamaah itu rezeki. Dan banyak macamnya ya. Jadi rezeki itu tidak harus berupa harta ataupun yang berupa materi. Kemudian rezeki itu sudah dijamin bro ya, jangan takut, jangan khawatir. Rezeki sudah dijamin. Setiap kita akan mendapatkan rezekinya masing-masing. Nah, terkadang kita mengkhawatirkan atau takut terkait dengan rezeki ini, padahal rezeki sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita menakutkan sesuatu, mengkhawatirkan sesuatu yang sudah pasti, tetapi kita tidak mengkhawatirkan sesuatu yang belum pasti. Rezeki itu pasti. Sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang belum pasti apa? Yaitu ada surga atau tidak. Kita kejar itu rezeki. Kita cari sampai menghalalkan banyak cepat akan sesuatu yang belum pasti adalah tentang surga. Maka jangan khawatir, dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Tinggal tugas kita adalah menjemputnya, mengambil seperti itu. Nah, ini ayatnya ada di sudah ya. Oke, saya lanjut ya. Baik, saya lanjut. Ayatnya ini ada di surat Hud ayat yang ke-6 ya. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha. Kullu fi kitabim mubin. Nah, ayatnya begitu. Dan tidak ada satu binatang yang melata pun di bumi ini, melainkan Allah lah yang telah memberinya rizki. Allah yang sudah menjamin rizkinya. Binatang melata pun sudah dijamin rizkinya, apalagi yang tidak melata, apalagi makhluk lain, apalagi manusia seperti kita. Dan dia Allah mengetahui tempat-tempat di mana tempat berdiam binatang itu, tempat berdiam makhluknya itu, dan juga tempat-tempat penyimpanan rezekinya itu. Dan semuanya sudah tertulis rapi, sudah tertulis jelas di dalam kitabnya Lauh Mahfuz. Tinggal sekali lagi tugas kita adalah ikhtiar menjemputnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bahkan mungkin bisa jadi kita hanya berdiam diri di rumah saja, asalkan hati kita bergerak, asalkan pikiran kita bergerak, maka rezeki akan Allah datangkan ke rumah.
Maka banyak kan para kaum rebahan yang mereka cukup duduk diam di rumah, rezeki datang ke rumah. Ya, mereka hanya sekedar bekerja itu dari rumah. Seperti itu. Kenapa? Karena sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita lanjutkan. Itu yang pertama tadi ya. Jadi kenali rezekinya. Itu yang pertama. Kalau kita tidak paham apa itu rezeki, bentuknya bagaimana, yang kita butuhkan seperti apa, maka tidak akan kita bisa dapatkan. Yang kedua adalah kenali kurirnya. Ya. Kurir rezeki itu siapa? Yang terkait dengan rezeki itu apa? Yang pertama adalah bahwa rezeki itu dari Allah Subhanahu wa taala. Ini harus kita pahami dulu. Rezeki itu dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah ada kata Ar-Razzaq. Allah Ar-Razzaq, ya mughni, ya. Yang maha kaya, yang maha memberi rezeki. Di sini. Kemudian kedua, kita kenali juga siapa nih yang membagikan rezeki dari Allah ini. Ayo, kira-kira siapa nih yang tugasnya malaikat siapa? Jangan-jangan kita dengan malaikat pemberi rezeki aja nggak kenal nih. Nggak tahu. Jangan-jangan namanya saja nggak tahu, apalagi kenal. Ya, kira-kira gimana? Kenal enggak Pak ini? Ya, Ibu. Teman-teman. Malaikat Mikail. Malaikat Mikail, betul ya. Jadi harus kita kenali juga malaikatnya yang bagi rezeki. Yang tugasnya adalah memang ditugaskan oleh Allah untuk ngebagiin rezeki buat kita. Nah, kalau yang dengan yang ngebagiin aja kita nggak kenal, maka akan sulit untuk kita dapatkan. Saya punya gambaran begini. Ada orang itu ketika datang kurirnya suka bingung. Suka kadang datang ke rumah saya, tanya, ini alamatnya di mana, rumahnya apa, nama ini itu tinggalnya di sebelah mana. Tanya, ada ternyata kurir itu bingung, satu kampung ditanya, nggak ada yang tahu, nggak ada yang kenal. Ini siapa nih alamatnya? Alamatnya di sini, tapi namanya nggak ada. Iya, jadi kurirnya sampai bingung. Beda kalau kemudian kita sudah kenal nih sama kurirnya. Kurirnya begitu ada paketan buat kita, langsung datang ke rumah kita, nggak perlu tanya lagi, nggak perlu muter-muter lagi. Jadi itu jauh lebih cepat. Ya, jauh lebih cepat ketimbang kita tidak kenal kurirnya, atau kurirnya juga tidak kenal dengan diri kita. Lagi misalnya, dalam sholat. Dalam sholat itu pernah nggak kita merhatiin bahwa ada doa yang di sana terkait betul dengan rezeki. Ya, coba diingat-ingat. Dalam sholat ada bacaan yang memang betul-betul terkait dengan rezeki. Yaitu duduk di antara dua sujud. Ya, duduk di antara dua sujud. Di sana ada kata warzuqni. Ya, ada kata warzuqni, berikanlah kami rezeki ya Allah. Itu kita baca setiap hari. Dalam satu kali rakaat ada itu. Berarti minimal 17 kali kita baca sehari semalam. Belum lagi kalau kemudian ditambah dengan sholat sunnahnya. Cuman yang jadi problem adalah kita tidak paham bacaan itu. Artinya bahwa itu ada kita minta rezeki sama Allah. Warzuqni. Ya, ada sekali lagi di bacaan duduk di antara dua sujud. Maka penting kalau kemudian kita belajar tentang sholat. Bagaimana kita memahami bacaan sholat itu dari awal sampai akhir. Bahkan di doa iftitah itu kita menyebutkan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mahmati lillahi rabbil alamin. Namun ternyata kita tidak begitu perhatian dan kurang perhatian terhadap ayat-ayat ini. Maka nanti kalau kemudian ada ayat-ayat yang terkait dengan hajat kita,
kita baca ayat itu ke dalam bacaan sholat kita baca selepas daripada sholat setelah baca, insya Allah itu bacaannya luar biasa dan doa-doa kita akan ya. Oke, jadi kenali dulu kurirnya. Kalau kita tidak kenal dengan kurirnya, bagaimana? Kurir itu akan mengantarkan rezeki kepada kita dengan cara yang cepat. Oke. Jadi itu. Jadi strategi. Termasuk strategi saya untuk setiap paketan-paketan saya itu agar segera diambil oleh kurir dan nanti ketika saya dapat paketan juga biar cepat sampai ke tempat saya adalah kenalan dengan kurirnya. Ya, penting. Kenalan dengan sang kurir tersebut. Oke, saya lanjutkan. Yang ketiga adalah kenali formulanya, ya. Kenali formulanya. Jadi untuk mendapatkan rezeki dengan cara instan itu ada formulanya. Tidak kemudian ujuk-ujuk, tidak kemudian tanpa proses, tanpa formula gitu ya. Ada formulanya. Ya. Tadi yang pertama yaitu adalah kenali rezeki kita. Yang kedua, kenali kurirnya. Yang ketiga adalah kenali formulanya. Nah, ada 3 formula dalam hal ini. Kamu sampaikan ya. Ada 3 formula. Yang pertama adalah kesempatan. Yang kedua, peluang. Dan yang ketiga adalah action. Ya, ayo, boleh catat ini. Formula rezeki instan, ya. Kesempatan, peluang, action. Kesempatan, peluang, action. Atau kita singkat dengan KPA, ya. KPA, kesempatan, peluang, dan action. Baik, kita akan jelaskan sedikit ya. Apa itu kesempatan, apa itu peluang, dan apa itu action ya. Baik. Pertama adalah kesempatan. Nah, kesempatan ini kita yang menciptakan ya. Kita yang menciptakan kesempatan ini. Jadi ada dan tidaknya kesempatan itu adalah dari usaha kita, dari ikhtiar kita. Ada contoh begini, kalau kemudian kita mau jadi seorang pegawai, ya, seorang pegawai PNS misalnya, ini kalau kita tidak kemudian menyiapkan untuk masuk ke sana, membuat surat lamaran, belajar bagaimana agar bisa diterima menjadi pegawai tersebut, maka berikutnya tidak akan ada, peluangnya tidak akan pernah ada. Ya, jadi kesempatan dulu, kesempatan ini kita ciptakan, kita yang menciptakan. Untuk mendapatkan rezeki cara instan ini, maka kita harus siapkan kesempatannya. Kita yang menyiapkan. Baru nanti Allah akan berikan peluangnya. Ya. Kesempatan, baik. Ada satu ayat yang luar biasa. Ayat Al-Quran yang diturunkan pertama kali oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Muhammad SAW yang bunyinya adalah Iqra. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra, bacalah. Bismi rabbika, bismi rabbik ya. Dengan nama Tuhanmu. Alladzi khalaq, yang menciptakan. Jadi bacalah dengan nama Allah, Sang Robbi, Allah yang memang menciptakan, yang memang maha menciptakan. Ya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Allah yang maha menciptakan. Iqra sendiri ini berasal dari huruf dari kata qara'a, ya, qara'a. Yang artinya adalah qaf, hurufnya ada qaf, ra dan hamzah. Yang qara'a sendiri ini berarti adalah mengumpulkan. Kumpulkan. Jadi
Kalau kemudian Allah perintahkan untuk kita membaca, itu artinya adalah kita diminta untuk mengumpulkan, untuk mencari informasi, untuk belajar. Artinya apa? Untuk menyiapkan agar kita punya kesempatan tadi. Untuk menyiapkan agar kita punya kesempatan. Jadi kita kumpulkan segala informasinya. Kalau kita mau jadi pegawai negeri, maka atau kita mau jadi pegawai tadi, maka kita harus siapkan dulu bekal-bekalnya apa saja. Dikumpulkan. Oh, berkasnya harus seperti ini. Oh, soal-soal nanti mau diujikan, yang diujikan adalah soal-soal terkait dengan ini. Maka saya harus belajar begini. Sikap saya harus begini. Jadi ada yang harus memang kita persiapkan dari diri kita. Dan kemudian kita libatkan Allah di situ yang Maha Menciptakan. Kita libatkan Allah. Saat kita menyiapkan sesuatu, kita menyiapkan dengan segala persiapan yang ada, tanpa menyebutkan Allah, tanpa melibatkan Allah di situ, insya Allah itu akan tetap akan ada hasilnya. Tapi kalau kemudian kita melibatkan Allah, jadi kalau tadi adalah tanpa melibatkan Allah pun pasti akan ada hasilnya. Tetapi kalau kita kemudian melibatkan Allah, Bismi Rabbika, Tuhan yang Maha Menciptakan tadi, maka kita akan direspon oleh Allah, diberikan peluang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita menyiapkan diri untuk mendapatkan rezeki yang besar, untuk mendapatkan rezeki secara instan, maka akan direspon oleh Allah, diberikan rezeki tersebut. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Ya, jadi kita kumpulkan, kita pelajari apapun yang terkait dengan yang kita inginkan. Ya. Seperti itu. Nih kesempatan. Kalau kesempatan sudah kita lakukan, maka peluang itu akan Allah berikan. Ya. Kalau kesempatan sudah kita lakukan, maka peluang ini akan Allah berikan. Jadi kesempatan kita yang melakukan, peluang Allah yang memberikan, dan yang terakhir adalah yang ketiga, kita perlu action, ya, bertindak ataupun bergerak. Mewujudkan apa? Mewujudkan tadi yang sudah kita pelajari tadi. Kalau saya gambarkan ini adalah kita mau masuk ke pegawai negeri misalnya, kita persiapkan, kita betul-betul belajar, persiapkan berkas-berkasnya, kita menyiapkan lamarannya, kemudian kita mendaftar. Kalau sudah mendaftar, maka ada peluang untuk kita bisa masuk. Meskipun peluangnya kecil, ya, tapi ada peluang. Lalu kemudian kita action. Actionnya apa? Ya actionnya tadi, kita ngikuti step by step ujian yang ada, wawancara yang ada, yang memang disediakan sebagai syarat untuk kita menjadi pegawai tadi. Pelajari hal-hal terkait dengan rezeki tadi, terkait dengan syarat-syaratnya, dan kemudian itu dalam rangka membuka peluang akan action melalui proses-prosesnya tersebut. Nah, seperti itu Bapak Ibu teman-teman semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di poin yang ketiga ini ya, terkait dengan formulanya ini yang tadi kita sebut sebagai KPA, kesempatan, peluang dan juga action, ini akan saya perdetail lagi dengan contoh-contoh dan juga dengan ayat-ayat yang lain di besok Ahad tanggal 1 insya Allah ya. Jadi akan kita tanggal 4 mohon maaf ya. Di hari Ahad tanggal 4 kita akan pertegas lagi, pertajam lagi terkait dengan kesempatan, peluang dan action, dan bagaimana caranya untuk kita bisa betul-betul langsung praktek mendapatkan rezeki secara instan. Terakhir saya tutup dengan sebuah cerita, kisah yang pernah saya alami. Saya terakhir saat itu ya, memang kondisi keuangan sedang tidak ada sama sekali. Tinggal kecil, uang di dompet itu nggak ada 100.000 ya. Meskipun kita seorang pengusaha bisnis, itu juga jangan
dikira kita tidak, jangan dikira kita punya uang terus. Ada saatnya kita juga nggak punya uang. Jadi ada saatnya. Karena kalau buat beli bahan, buat bayar ini, buat itu, mungkin kita sudah kehabisan. Sedangkan transferan belum masuk, tagihan belum masuk, tidak punya uang. Nah, saat itu, dari sisa uang yang ada di dalam dompet, kita mau sedekahkan, mau sedekahin itu. Akhirnya kita pergi, lalu jadi ada tradisi. Kalau tadi teman-teman lihat profil, jadi sebagai tradisi kalau saya kemudian bepergian, itu pasti mampir ke warung untuk makan. Itu tradisi, bukan tradisi. Selesai kemudian kita pulang. Nah, uang parkir yang waktu itu biasanya hanya 2.000 dan tidak mikir apapun, yang jelas saya ingin bantu. Suaranya hilang, Pak. Mohon maaf ya. Sepertinya jaringannya Ustadz Udin ini lost ini. Sedang saya panggil lagi untuk bisa masuk. Mohon maaf. Baik, mohon maaf ya, tadi terputus jaringan ya. Ya, tadi saya cerita ya. Jadi di akhir kemudian pulang ya. Sebelum pulang ternyata masih ada satu tempat tujuan lagi. Nah, sambil saya menunggu istri ke tempat tujuan yang terakhir itu, saya coba iseng buka handphone saya yang satu. Jadi saya punya 2 handphone waktu itu. Yang satu BlackBerry Gemini yang hitam. Yang satu lagi adalah handphone Nokia 3310. Ya, mungkin ada di antara kita yang pernah pakai itu ya, Nokia 3310. Nah, di handphone 3310 itu saya buka ada SMS. Ya, ternyata dari 3335 ya. 3355 atau 3355 itu ya, yang 3355. Nah, itu ternyata ada transferan dari Bank Mandiri masuk ya. Sejumlah 3 juta. Dan itu alhamdulillah luar biasa ya. Kita nggak ada 1 jam ya, prosesnya nggak lama, nggak kurang dari 1 jam, dan ternyata Allah sudah langsung balas. Dan begitu saya cek ternyata tidak tahu siapa yang transfer ya, karena pelanggan itu ada yang transfernya masih nanti sore begitu ya, ternyata tidak ada yang tahu. Dan saya baru tahu siapa yang transfer itu setelah beberapa hari kemudian ya. Baik, seperti itu. Ini terakhir ya dari saya, cerita terakhir. Mudah-mudahan ini nanti bisa menginspirasi untuk teman-teman semuanya, Bapak Ibu semuanya, dan insya Allah di besok hari Ahad tanggal 4 Juli kita akan pertajam lagi terkait dengan materi tadi tentang KPA. Bagaimana kita membuat atau mempersiapkan kesempatan, nanti kita akan praktek membuat kesempatan, menciptakan kesempatan, dan kemudian bagaimana Allah merespon dengan memberikan peluang. Setelah itu bagaimana juga kita action melangkah di langkah berikutnya untuk meraih rezeki instan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi ini tadi kita masih terkait dengan pondasinya, bagaimana pondasi ini kita bangun dengan baik. Kalau sudah kita bangun dengan baik, insya Allah nanti kita akan mendapatkan rezeki yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan mendapatkan rezeki instan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Terima kasih. Sekian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti pertanyaan dan diskusi kita, rahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Kembalikan ke Gus Wi. Silakan Gus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan katsir pada Ustadz Kang Udin Yulianto atas materi yang telah beliau sampaikan pada malam hari ini ya. Sangat menarik ya, dan poin-poinnya sangat bisa kita pahami bagaimana kemudian rezeki insan itu bisa kita realisasikan. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita masih ada kesempatan kurang lebih 15 menit ke depan ya. Kalaupun nanti kita masih ada kesempatan, ya nanti akan kita tambahi, paling tidak kita coba sesuaikan nanti jam 21.30 kita maksimalkan untuk bisa memanfaatkan forum kita. Baik, untuk yang akan mengajukan pertanyaan bisa melambaikan tangan ya di lewat chat, ya, lewat partisipan itu silahkan. Kalau ada yang ingin bertanya bisa lower hand, bisa menggunakan tanda angkat tangannya itu untuk bertanya. Atau saya coba cek di oke. Atau ada yang mungkin dituliskan di chat juga bisa, silakan. Moga waktu kami berikan. Silakan bagi yang ingin menyampaikan pertanyaan atau bercerita pengalaman juga diperkenankan. Ya, silakan. Kita masih ada waktu kurang lebih 15 menit ke depan untuk memperkaya materi kita pada malam hari ini. Silakan, Bapak Ibu sekalian yang ingin menanyakan. Monggo. Oh iya, silakan Pak Ahmad Taifur akan bertanya, silakan. Kami beri kesempatan. Langsung aja, Pak. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nama saya Ahmad Taifur dari Cepu. Saya mau bertanya, gimana caranya rezeki itu setiap hari bisa mengalir terus gitu loh. Ya itu saja yang saya pertanyakan. Terima kasih. Ya, oke. Langsung saya jawab atau gimana, Gus? Langsung direspon, Kang. Oke, ya. Baik, ya, alhamdulillah sekali. Terima kasih Pak Ahmad Taifur dari Cepu ya, luar biasa. Alhamdulillah malam hari ini mudah-mudahan Pak Ahmad dan juga keluarga senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik, bagaimana rezeki itu agar setiap hari mengalir gitu ya. Ini sama saja dengan bagaimana kita juga mendapatkan rezeki instan tadi. Nanti insya Allah materi detail akan kita bahas di hari Ahad ya. Secara detailnya nanti di hari Ahad, tapi kita akan berikan gambaran secara umum terlebih dahulu ya. Kalau tadi 3 poin yang sudah kita sampaikan terkait dengan KPA tadi, kesempatan, peluang, dan juga action ini sudah dilakukan, maka insya Allah rezeki setiap hari itu akan datang ke rumah kita. Sebagaimana satu kisah yang menarik ya. Jadi Imam Syafi'i dan juga Imam Malik gurunya ini satu ketika berdebat soal rezeki ini, ya berdebat. Yang satu Imam Syafi'i mengatakan bahwa rezeki itu harus diambil, harus keluar rumah. Kalau di dalam rumah kita nggak bisa dapat rezeki. Sedangkan Imam Malik mengatakan bahwa rezeki itu ya bisa saja Allah antarkan ke rumah, bisa saja kita tidak harus keluar rumah gitu. Nah, lanjut cerita selanjutnya adalah kemudian Imam Syafi'i keluar dari rumah, kemudian berjalan. Di dalam perjalanan ini melewati satu kebun anggur dan sedang panen ya, sedang panen. Kemudian membantulah Imam Syafi'i ini untuk panen anggur tadi. Selesai panen kemudian dikasih upah anggur. Nah, seneng nih Imam Syafi'i, kemudian dibawalah ketemu gurunya Imam Malik tadi. Nah, disitulah kemudian bercerita Imam Syafi'i, loh ini guru betul kan bahwa kita akan dapat rezeki kalau kita keluar rumah.
Kalau kita di dalam rumah tidak akan bisa dapat rezeki. Ketika itu Imam Malik pun sambil betul juga hari ini saya membayangkan banget, dan ternyata kamu datang membawa anggurnya tanpa saya harus bekerja keluar rumah, ya. Ini luar biasa sekali. Lalu kemudian guru dan murid ini sama-sama tertawa, ya, meskipun ada perbedaan seperti itu, tetapi mereka tetap akur terkait dengan rezeki. Dan betul memang rezeki kadang harus kita cari, upayakan keluar rumah, tapi bisa juga atau tidak menutup kemungkinan juga kita di rumah pun bisa mendapatkan rezeki. Nah, kembali ke pertanyaan, bagaimana agar rezeki itu setiap hari kita bisa dapat rezeki? Jawabannya cukup singkat. Kita harus menebar rezeki setiap hari. Saya ulang lagi jawabannya, kita harus menebar rezeki setiap hari. Maka rezeki akan datang, akan diantar ke rumah kita setiap hari. Menebarnya bagaimana? Ya, menebarnya kita bisa kasih setiap hari ke tetangga kita, masak yang banyak, kita bagiin ke tetangga kita. Kemudian kita beli sesuatu yang lebih, kita lebihkan gitu. Memang sengaja kita lebihkan untuk kita bagikan ke tetangga. Atau dari rumah kita tinggal ketik aja M-banking ya, M-banking transfer untuk bantu anak yatim, untuk bantu pesantren, untuk bantu penghafal Quran. Itu insya Allah rezeki datang dengan sendirinya. Kemarin saya baru di WA satu teman kita juga mendapatkan 20 dapatkan instan, dan itu tanpa dia duga. Dilakukan. Yang dia lakukan adalah setiap hari menebar kebaikan. Seperti itu Pak Ahmad Taifur ya. Nanti insya Allah bagaimana formulanya ini kita akan lanjutkan bahas di tanggal 4 insya Allah. Tapi cara gambar, cara umumnya seperti itu Pak Ahmad Taifur. Selalu tebar kebaikan di sekitar kita setiap hari. Insya Allah mudah-mudahan bisa difahami Pak Taifur, dan nanti kita akan perdalam lagi terkait dengan formulanya ini, dan betul-betul bisa kita praktekkan nanti insya Allah di tanggal 4. Seperti itu Pak Ahmad Taifur. Lanjut Gus. Baik Kang, ini ada beberapa pertanyaan di chat ya. Saya bacakan. Oh ya. Saya bacakan ya. Menarik ini, ada beberapa pertanyaan. Saya coba ambil. Ya, pertama, ini dari Pak Sugiarto Kurniawan. Kalau nganggur aja bisa nggak, Ustadz? Gitu ya. Maksudnya mungkin kalau nganggur dapat rezeki itu ada rumusnya nggak? Ini menarik ini Kang. Mungkin bisa dijawab Kang. Oke. Langsung aja ya. Iya, oke. Iya, suara yang lain. Baik, Pak Sugiyarti, Ibu apa Pak ini? Pak Sugiarto Kurniawan. Pak Sugiarto Kurniawan ya. Jadi kalau nganggur, kita tidak ngapa-ngapain, maka tidak akan dapat rezeki. Kecuali yang sudah dijatahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya ulang lagi, kalau kita nganggur, cuma diam di rumah saja, tidak bergerak, tidak action, maka kita tidak akan mendapatkan rezeki kecuali apa yang hanya dijatah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali ke kisah sebelumnya tadi yang kami sampaikan, apakah kemudian Imam Malik, gurunya Imam Syafi'i, itu ketika dia di rumah itu diam? Tidak. Dia bergerak, dia action, melakukan tugasnya. Apa itu? Ngajar ngaji, ngajar pesantren. Maka Allah datangkan rezekinya. Jadi diam di rumah itu bukan berarti cuma diam nganggur. Maka kalau kemudian orang bilang kita nganggur, maka jangan mau dibilang nganggur. Maka upayakan apa yang bisa kita lakukan. Contoh, kita kerja nggak bisa. Kita biasanya cuma ngajar ngaji, ya sudah.
kumpulkan tetangganya jenengan, kumpulkan masyarakatnya, diajar ngaji. Adik-adiknya, anak-anak di sekitar lingkungan kita diajar ngaji. Insya Allah Allah akan datangkan rezeki. Itu bentuk ikhtiar ya. Jadi itu bentuk ikhtiar. Tapi kalau betul-betul cuma nganggur tok, cuma di rumah tok, nggak ngapa-ngapain, tidak punya peran dalam kebaikan, maka tidak akan mendapatkan rezeki kecuali dari apa yang sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu Gus, insya Allah. Baik, menarik kan. Jadi mungkin bahasa nganggur itu kan identik tidak punya pekerjaan tetap itu ya. Mungkin pemahaman secara umumnya kan seperti itu. Tapi kita jadikan kalau misalnya yang namanya pekerjaan itu adalah harus dilabeli, ya, saya jadi karyawan atau pegawai kantor atau jadi tukang dan lainnya. Ya. Nah, kalau harus labelnya seperti itu bisa jadi kalau pas nggak ada itu ya nganggur kerjaan. Nah, tapi sebenarnya kalau kita mau melakukan aktivitas, ya, paling sederhana saja misalnya tadi ya ngaji dan lainnya itu sebenarnya kita juga nggak nganggur. Jadi dan itu nanti akan hadir ya dengan sendirinya. Baik Kang, ini masih lanjut Kang. Ini ada pertanyaan dari ini saya mohon maaf tidak semuanya ya kita sampaikan ya. Kita ambil beberapa yang menurut kami bisa jadikan pertanyaan yang menarik. Ini dari Pak Miftah Jayapura. Nah, ada pertanyaan menarik nih Kang. Mengapa sedekah action itu berat padahal tahu the miracle-nya dan bagaimana cara agar kita yakin agar kita yakin. Nah ini. Monggo Kang, langsung Kang. Ya, oke. Ya. Kenapa seseorang itu melakukan amal kebaikan apapun ya, cara umum dulu ya. Cara umum dulu melakukan kebaikan apapun itu terasa berat karena mereka belum mengerti apa manfaatnya. Kalau sudah ngerti manfaatnya, maka yang berat itu akan jadi ringan. Contoh ya. Kalau kita sekali lagi ngerti itu manfaatnya, maka yang berat itu akan jadi ringan. Contoh, kita itu sakit. Sakit itu berat. Dan kita tahu obatnya. Kalau mau sembuh berarti harus berobat, harus minum obat. Dan itu akan kita lakukan dengan ikhlas. Tanpa disuruh pun kalau kita memang mau sembuh, maka itu akan kita lakukan. Karena sekali lagi itu ngerti manfaatnya. Contoh, ketika saya masih kecil, itu dulu suruh mandi itu susah. Jadi kalau suruh mandi itu sampai dicari-cari. Saya ngumpet ke sana, ngumpet ke sini, main ke sana, main ke sini. Biar apa? Biar tidak disuruh mandi. Biar tidak disuruh mandi. Kalau udah ketangkep, mandi paksa. Kenapa? Karena waktu kecil saya belum ngerti apa itu manfaat mandi. Setelah saya agak gede dikit, saya ngerti. Oh, ternyata kalau mandi itu bikin tambah ganteng, tambah bersih, tambah wangi. Itu akhirnya saya suka mandi. Bahkan sehari bisa 3 kali. Jadi itu, ngerti manfaatnya. Kalau belum ngerti, susah. Termasuk tadi sedekah. Ya. Sedekah itu kalau kita belum ngerti manfaatnya, tidak yakin akan manfaatnya itu, maka tidak akan pernah dilakukan. Ya. Tidak akan pernah dilakukan. Nah, besok insya Allah tanggal 4, kita akan bikin formulanya. Kita akan praktek formulanya. Bagaimana agar kita itu bisa yakin terhadap apa yang kita lakukan. Ibadah apapun yang kita lakukan ini, kita dasari dengan keyakinan. Insya Allah itu Pak Miftah ya. Jadi karena belum yakin, tapi insya Allah kalau sudah yakin, kita akan lebih mudah dalam menjalankannya. Orang ngerti tapi kalau nggak yakin, itu tidak akan bisa melakukannya. Seperti itu Pak Miftah tadi ya, insya Allah. Kita akan sambung insya Allah di tanggal 4 Pak Miftah. Ini kan Gus. Baik Kang. Kita masih ada waktu kurang lebih 2 menit. Kita coba ambil satu pertanyaan lagi ya Kang ya. Karena sebenarnya pertanyaan yang lainnya itu ya, nanti akan terjawab untuk sesi tanggal 4. Ya, karena tanggal 4 itu adalah lanjutan untuk kesempatan kali ini. Ini saya mengambil pertanyaannya dari Pak Sigit saja. Pak Sigit, bagaimana cara mengenal kurir dengan baik agar paket kita cepat datangnya? Terima kasih.
Iya, oke. Baik, mesti yang pertama itu kita awal juga belum kenal. Maka tadi kita harus belajar. Kita harus belajar, kita kenali dulu kurir kita, model-modelnya itu kayak gimana. Kayak tadi kita kenal Allah dulu dengan berbagai karakternya. Kita kenal Allah dengan berbagai nama baiknya, nama Asmaul Husnanya. Kita kenal dulu. Jangan-jangan Asmaul Husna ya jumlahnya 99 itu kita nggak hafal. Atau jangan-jangan satu pun kita belum kenal gitu. Nah, kalau kita belum kenal nanti belum ngerti karakternya. Jangan-jangan tadi nama malaikat yang membagikan rezeki kita juga belum kenal, maka pelajari. Saya kemarin ketika ditanya soal ini saya juga cukup kaget. Ditanya cara mendadak, coba sebutkan malaikat pembagi rezeki. Saya cuma endomblong. Waduh, siapa ya namanya? Kita nggak kenal. Kalau kita nggak kenal dengan malaikat yang tugasnya bagi rezeki saja, ya kita nggak kenal dengan kurir kita. Maka tadi pelajari dulu apa yang melatar belakang itu semua, nanti akan kenal karakternya. Oh, kalau modelnya begini itu, ini berarti rezeki saya udah mau deket nih. Nanti ada pembahasan kalau teman-teman buka di materi pola rezeki Allah, saya pernah nuliskan tentang kado rezeki ya. Ada nanti kado rezeki. Nanti coba teman-teman dibuka. Saya juga pernah bahas tentang kurir rezeki di pola rezeki Allah ya. Jadi itu sekali lagi belajar dulu Pak Sigit ya, nanti kita terkait dengan Asmaul Husnanya, terkait dengan tentang malaikatnya, tentang bacaan-bacaannya yang kemudian bisa mendatangkan rezeki. Insya Allah kita akan perdetail lagi di tanggal 4. Demikian. Baik, baik. Terima kasih Kang Udin ya. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Waktu sudah menunjukkan pukul 21.31. Ini bisa jadi untuk saudara-saudara kita yang di Papua sudah jam 23 ya. 31 mungkin ya. Selisih 2 jam. 2 jam gitu. Alhamdulillah masih semangat untuk ikut acara kita malam hari ini. Baik, Bapak-Ibu sekalian, untuk sesi malam ini kita cukupkan, ya. Paling tidak tadi kita sudah dapat poin-poinnya terkait dengan bagaimana kita ingin mendapatkan rezeki dengan instan, gitu ya. Jadi memang ya kalau mau kita cari ilmunya ada sebenarnya, ada gitu ya, ada caranya dan itu mungkin sekali kita dapatkan karena banyak yang sudah bisa mempraktekkan, bisa melakukan, dan hasilnya juga ada. Tinggal bagaimana kita mampu dan mau melakukan itu. Nah, insya Allah nanti secara lebih detail, tanggal 4, hari Ahad akan kita tambah formula, ya, mendetailkan formula untuk menghadirkan rezeki dengan instan. Gitu ya. Ya, bahkan dengan pola-pola yang nanti bisa jadi kita akan lebih mudah ketahui. Ya. Jadi demikian ya, Bapak Ibu sekalian ya, ini luar biasa. Ini peserta ada yang dari Singapura, ya, terima kasih saudara-saudara kita yang dari Singapura, semoga semuanya aman terkendali. Karena waktu sudah malam, larut, ya, kita akan akhiri. Cuma akan kami sampaikan sedikit ya, Bapak Ibu sekalian, ya. Jadi insya Allah ya, kita akan memperkaya materi tentang rezeki instan. Karena rezeki instan itu sebenarnya salah satu materi ya, Kang Udin ya, yang diambil dari buku ini ya, buku Pola Rezeki Allah yang telah disusun oleh Kang Udin sendiri, Ustadz Udin ini ya. Jadi beliau membuat suatu tulisan yang menurut saya sangat menarik sekali, di mana ternyata Allah itu sebenarnya sudah memberikan pola bagi hadirnya rezeki kita. Ya. Dan tema besarnya memang lewat panduan dari Quran itu kita bisa mencapai apa yang kita inginkan. Baik kekayaan secara materi, secara rohani, dan lainnya itu akan kita dapatkan. Gitu. Nah ini kita menghadirkan pada panjenengan semuanya, ya salah satu hal yang menurut kita nanti akan mungkin bisa kita capai dengan
salah satunya tema materi yaitu rezeki instan. Ya, bagi yang sudah punya bukunya silahkan dibaca lagi ya, untuk mengenali tadi ya, mengenal lebih dalam tentang bagaimana kita tahu ya kurirnya, ya, kurir-kurir rezeki kita gitu. Kemudian insya Allah tanggal 4 akan kita perkaya dengan melanjutkan formula tentang rezeki instan, dan kita beritahukan ya Bapak Ibu sekalian, insya Allah besok tanggal 11 Juli ya, 11 Juli hari Ahad, kita akan ada training khusus ya selama 1 hari full ya, dengan Zoom juga ya, dengan Zoom juga, untuk mengupas tuntas ya, mendetailkan atau mempraktekkan ya buku Manut Quran Bisa Kaya ya. Silahkan nanti yang sudah berkeinginan untuk mendiskusikan materi yang ada di buku ini, nanti kita bisa hadir panjenengan di acara tanggal 11 Ahad depannya lagi ya. Ya, mohon maaf mungkin kalau yang tanggal 11 Juli karena eventnya butuh waktu yang agak lama, nanti ada infak yang harus dikeluarkan ya. Tapi untuk yang tanggal 4 besok kita masih free ya, masih free untuk melanjutkan materi kita tentang rezeki instan. Nah, itu. Jadi semuanya adalah bagaimana kita mencoba menjabarkan, mendetailkan tentang buku Manut Quran Bisa Kaya ya, termasuk kita akan bersama-sama membentuk suatu komunitas, yaitu komunitas pola rezeki Allah. Baik, Bapak Ibu sekalian, karena waktu sudah larut, mari kita akhiri forum kita pada kesempatan malam hari ini dengan bersama-sama kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf jika masih banyak kurangan ya, termasuk ya masih banyak hal teknis yang belum sempurna pada pertemuan kita malam hari ini. Semoga nanti pertemuan berikutnya bisa kita sempurnakan. Dari kami, billahi taufiq wal hidayah wa ridha wa inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan bisa live ya. Mohon maaf bagi Bapak Ibu yang pertanyaannya pada malam hari ini belum bisa kita jawab secara langsung. Insya Allah akan kita sempurnakan besok pada hari Ahad tanggal 8. Terima kasih. Bisa di ini Gus, di save Gus pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab. Oke. Nanti tanggal 4 bisa kita jawab Gus. Siap Kang. Silakan bagi yang ingin mainkan live bisa live. Wow.